Samuel pembeli tanah yang usir paksa Nenek Elina akhirnya ditangkap polisi. Mantap Pak, sekalian itu kemarin oknum ormas yang melakukan intimidasi dan pengusiran terhadap Nenek Elina sekalian diciduk supaya Surabaya ini kembali tenang. Jangan biarkan aksi premanisme ini berkembang pesat di Surabaya Pak. Ciduk sekalian itu oknum ormasnya yang sudah meresahkan masyarakat. Samuel akhirnya ditangkap Polda Jawa Timur. Samuel harus mempertanggungjawabkan terkait dugaan pengeroyokan pengerusakan barang pasal 170 KUHP. Ini sesuai prediksi saya. Pada saat saya ketemu Samuel, saya sudah memperkirakan, menurut saya Pak Samuel, maksimal hari Selasa pasti kamu sudah ditangkap. Dan Samuel menyadari posisi itu. Dan benar, hari Senin siang Samuel sudah diamankan oleh Polda Jawa Timur. Dalam kasus ini ada dua problem hukum yang harus diselesaikan. Pertama, kasus pidana terkait pengeroyokan, terkait pencurian, penghilangan barang milik Nenek Elina. Yang kedua, terkait keabsahan jual beli antara Nenek Elisa dengan Samuel. Sebab jual beli itu yang dipersoalkan oleh Nenek Elina bahwa Nenek Elisa tidak pernah menjual rumah itu kepada siapapun. Ini yang harus dibuktikan secara perdata. Jadi ada dua problem hukum, pidana dan perdata. Yang terakhir menurut saya, kasus ini harus menjadi evaluasi bagi penegak hukum bahwa siapapun tidak ada yang kebal hukum. Siapapun tidak boleh main hakim sendiri. Semua harus menggunakan instrumen pengadilan, instrumen hukum. Kalau ada kasus pidana harus dilaporkan kepada polisi. Kalau ada kasus perebutan kepemilikan harus digugat ke pengadilan. Tidak boleh orang main hakim sendiri. Tidak boleh orang eksekusi dewe. Tidak boleh. Semua harus menggunakan pengadilan. Jadi harapan saya tidak boleh ada siapapun yang sewenang-wenang. Inilah tampang Samuel, dalang dibalik pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina. Hari ini ia resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur. Sementara itu, satu nama lainnya, Yasin, masih jadi buron. Info, update-nya teman-teman. Karena mereka bukan bertindak sendirian, mereka bergerak bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang. Sementara itu, penyidik menegaskan kasus ini belum tentu berhenti di dua nama. Tersangka baru masih sangat mungkin menyusul. Samuel dan Yasin dijerat pasal 170 KUHP, pasal tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Pasal yang menegaskan hukum tidak boleh kalah oleh intimidasi. Rumah seorang nenek 80 tahun diruntuhkan bukan oleh sengketa yang selesai di pengadilan, tetapi oleh tindakan main hakim sendiri. Hari ini hukum mulai menjemput pelaku. Besok keadilan harus benar-benar ditegakkan. Karena Surabaya dan negeri ini tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi premanisme dalam bentuk apapun. Kita kawal bersama. Karena diam adalah pembiaran dan suara kita adalah kekuatan. Kata kita, kekuatan kita. Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap dua orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK. Dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Untuk MJ sendiri, MJ masih tim kami masih di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap MJ. Terhadap siapa dengan tenaga secara bersama-sama kekerasan terhadap orang dan barang yang ancamannya 5 tahun 6 bulan. Cuma dua orang ini atau nanti akan berpotensi pada eksekutornya kemudian? Ya, sementara yang kami identifikasi berkaitan dengan SCI, Scientific Crime Investigation, ini ada dua. Dan akan berkembang kemungkinan setelah pemeriksaan dan hasil analisa tim dari kami. Kami menyikapi adanya kasus kemarin terkait perobokan rumah Nenek Elina
Saya rasa teman-teman area Surabaya harap tidak mudah terprovokasi apa yang ada di sosmed, apa yang ada di media, belum tentu itu benar. Jadi teman-teman harap bersabar, tetap kondusif, dan kita tetap berani karena benar. Jadi intinya kita harus mencari solusi yang terbaik biar kita bisa duduk bersama. Walaupun mereka ormas atau apapun yang ada di Surabaya, mereka tetap saudara kita. Mari kita jaga Surabaya tetap kondusif, aman, dan damai. Saya berharap masyarakat Surabaya tidak gampang terprovokasi apa yang ada di sosmed. Jadi kita harap bersabar, kita harus tetap kondusif, jangan sampai konten-konten yang provokatif tersebut menyulut kemarahan arah-arah Surabaya. Karena ini sangat perlu kita perhitungkan lagi, karena ini belum tentu oknum tersebut salah gitu. Intinya seperti itu. Ini dia berita yang ditunggu-tunggu oleh para netizen tentang perkembangan kasus yang menimpa si nenek yang berusia 80 tahun yang rumahnya dibongkar paksa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan akhirnya Bapak Samuel si jagoan itu telah ditangkap dan ditahan oleh kepolisian dan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Simak videonya. Pak Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Pak, Minta tanggapannya Pak terkait apa Mas? Samuel. Pak Samuel. Siap. Pak Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Pak, minta tanggapannya Pak terkait apa Mas? Pengamanan hari ini Pak. Lagi dan lagi viral for justice terkait tertangkapnya Samuel. Mari kita memberikan sedikit analisa hukum yang akan terjadi kepada Samuel. Pertama, dia melakukan dugaan tindak pidana pasal 170 tentang kekerasan dan juga pengeroyokan. Kedua, dia melakukan dugaan tindakan memasuki pekarangan rumah tanpa izin pasal 167 dan juga pasal 406 tentang pengerusakan barang milik orang lain. Ya, nanti masih berjalan proses hukumnya, kita lihat beberapa pasal berlapis yang akan disangkakan oleh terduga saudara Samuel. Yang kedua, saudara Samuel akan terkena dugaan perbuatan melawan hukum terkait KUH Perdata. Apa itu? Tentang keabsahan, legalitas, surat menyurat, baik dari PPJB sampai AJB, dan terkait sertifikat rumah dan tanah tersebut. Gitu ya teman-teman. Jadi kita ikuti terus prosesnya. Semoga keadilan memihak kepada rakyat kecil. No viral, no justice. Viral for justice. Asiknya kuliah hukum. Guys, beberapa waktu lalu kita itu dihebohkan video pengusiran oleh sekelompok ormas terhadap seorang nenek Elina di rumahnya sendiri di Surabaya, guys. Nah, baru-baru ini guys dikabarkan bahwa Samuel Ardi Kristanto, seorang pembeli tanah yang diduga mengusir nenek Elina, itu sudah ditangkap polisi, guys. Dia sudah digelandang ke Polda Jatim. Sejauh ini belum ada informasi resmi atau pernyataan resmi dari pihak Polda Jatim. Namun orang ini, Samuel Ardi Kristanto ini, pembeli tanah yang diduga usir nenek Elina ini, itu sudah resmi ditangkap, guys. Itu ditangkap oleh Subdit 4 Renakta di Reskrimum Polda Jawa Timur, guys. Nah, kalau menurut kalian gimana, guys? Apakah hukuman yang pantas untuk orang ini? Apakah orang ini adalah mafia tanah atau apa, guys, menurut kalian, guys? Coba kalian komen di kolom komentar dulu, guys. Kalau menurutku orang ini memang benar-benar keterlaluan. Kemarin ya saya sempat melihat video pengusiran seorang nenek itu ya kan. Saya merasa miris melihat kelakuan-kelakuan orang-orang kayak gini gitu ya kan. Ayo kita bantu, support dan doakan supaya kasus ini cepat selesai dan nenek Elina mendapatkan keadilan gitu ya, guys. Dalam proses pidana, selain orang yang langsung melakukan, juga ada orang yang menyuruh melakukan. Dia sama-sama pelaku namanya, ya, dalam bahasa pidana itu dader namanya, ya. Dia pelaku dan tentu saja yang menyuruh melakukan itu hukumannya akan lebih berat. Umpamanya kalau dikenakan pasal 170 yang saya dengar polisi juga sudah mulai menerapkan itu, yaitu memaksa barang dan memaksa orang dan barang gitu, merusak barang gitu ya. Pasal 170 itu ancamannya sampai 5 tahun ya.
Artinya kalau dia diancam 5 tahun, aparatur negara itu bisa menahan gitu. Ada kewenangan untuk menahan di dalam proses pidana itu gitu ya. Nah, itu yang seharusnya dilakukan itu. Jadi kalau betul sekarang umpamanya siapa tadi Samuel atau siapa namanya ya kemudian ditangkap oleh polisi dan kemudian ditahan, ya itu memang sudah seharusnya seperti itu gitu. Karena itu tadi ancaman dari pasal 170 itu ya memaksa orang dan barang gitu secara paksa, bahkan menghancurkan barang orang lain gitu ya. Itu ancamannya lebih dari 5 tahun. Nah, karena itu negara dalam hal ini polisi punya kewenangan untuk menahan di dalam prosesnya sampai nanti di pengadilan memberikan atau menjatuhi hukuman berapa tahun atau berapa lama. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semua. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita minum STMJ dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi melanjutkan pembicaraan kita yang keempat ya terkait dengan pengusiran ya, pembongkaran rumah Nenek Elina di Surabaya, termasuk adanya dugaan indikasi penganiayaan. Kita update ini malam ini. Jadi berdasarkan pemberitaan ya bahwa telah ditetapkan 2 orang tersangka ya dalam perkara perusakan ya atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang ya. Dalam hal ini rumah Nenek Elina yang dihancurkan rata dengan tanah ya. Kemudian neneknya juga diangkat 4 orang dan dikeluarkan dengan paksa dan menyebabkan nenek tersebut mengalami trauma secara psikis dan secara fisik juga mengalami luka. Oleh karena itu masuk ini terkait dengan pasal penganiayaan juga. Dan telah ditetapkan 2 orang tersangka dalam perkara ini, yaitu atas nama Samuel dan atas nama Yasin, begitu. Dan kami harapkan ya Polda Jawa Timur itu segera juga mengusut tuntas orang-orang yang jumlahnya sekitar 50-an itu ya, yang turut serta pada saat istilahnya terjadi pengosongan secara paksa tersebut tanpa melalui pengadilan negeri ya, eksekusi melalui pengadilan begitu. Hal ini kenapa? Hal ini agar ini kembali lagi rasa kepercayaan masyarakat ya kepada penegak hukum begitu. Karena apa? Karena perkara ini sudah berjalan beberapa bulan ya, terjadinya sekitar Agustus, September, Oktober baru lapor, kemudian sekarang baru ditindaklanjuti. Tapi tetap kita apresiasi Polda Jawa Timur yang bergerak cepat ya menangkap si S tadi, Samuel tadi, dan kemudian menetapkan sebagai tersangka dan kemudian saat ini sudah ditahan di rutan Mapolda Jawa Timur. Dan terhadap tersangka satunya itu masih dipanggil hari ini ya, kemungkinan pasti akan dipanggil kedua. Kalau misalkan tidak hadir maka akan dipanggil lagi tapi dengan perintah membawa, biasanya begitu. Nah, ini ya menjadi katakanlah kado akhir tahun ini ya bagi Nenek Elina. Maksudnya perjuangan selama ini dengan didampingi kuasa hukumnya tentunya itu tidak sia-sia. Doanya itu sudah menembus langit ya. Seluruh Indonesia sudah mengetahui perkara Nenek Elina ini di Surabaya dan banyak istilahnya katakanlah yang mendukung ya Nenek Elina ya. Oleh karena itu sampai dengan kepolisian Polda Jawa Timur menetapkan 2 orang tersangka, dan harapan kami bukan hanya berhenti di pasal 170 KUHP aja, tapi pasal terkait dengan indikasi 263, 264, 266 tentang pemalsuan surat dan pemalsuan akte otentik itu yang harus usut juga begitu, terkait dengan dugaan adanya mafia tanah begitu, dan tentunya terhadap pasal terkait dengan pencurian ya, terkait dengan dokumen-dokumen atau barang-barang yang hilang sampai dengan saat ini belum dikembalikan. Terlepas dari sudah dikembalikan, tapi kalau dikembalikan tersebut dalam waktu dekat ya sempat keluar dari rumah, itu namanya tetap pencurian. Dikembalikan pun tidak akan menghapus pidananya. Begitu ya. Sementara itu update dari istilahnya kita ya, nanti kita update lagi ya tentunya perkembangan selanjutnya agar diketahui oleh masyarakat. Di samping melalui media, kami juga akan membahas secara hukum, sisi hukumnya itu bagaimana.
Demikian, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.